Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masya Sabita Anjani dengan NIM 30424011. Di sini saya akan memaparkan filsafat pada abad modern 2, yaitu aliran idealisme, materialisme, dan positivisme. Pada aliran pertama yaitu idealisme. Idealisme mengajarkan bahwa realitas terdiri dari roh, yaitu jiwa, gagasan, dan pikiran atau hal-hal yang serupa. Dalam sejarah pemikiran manusia, aliran idealisme memainkan peran yang signifikan. Plato menegaskan bahwa dunia ide adalah kenyataan sejati. Dalam filsafat barat, ia menguraikannya melalui ajarannya yang murni. Dunia nyata di ruang ini hanya terlihat sebagai bayangan dari dunia ide. Sifat spiritual menggambarkan dunia ide sebagai kekuatan yang ada dalam benda-benda dan mempengaruhi benda tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Aristoteles. Aliran idealisme terus berkembang sepanjang waktu dan tidak pernah lenyap. Menurut Plato, istilah ide dalam konteks idealisme berarti dunia dalam jiwa. Pandangannya lebih menyorot aspek yang bersifat ide, dengan mengabaikan materi dan fisik. Realitas dijelaskan melalui gejala psikis, roh, pikiran diri, dan pemikiran absolut, dan bukan pada hal-hal yang material. Menurut pandangan aliran idealisme, hakikat segala sesuatu terletak pada ide. Realitas dalam bentuk yang sejati berada lebih dulu dalam realitas ide dan pikiran, bukan dalam materi. Pandangan idealisme tidak menolak keberadaan materi. Materi dianggap sebagai aspek luar dari hakikat yang lebih dalam, yang terdiri dari akal atau roh. Karena itu, idealisme sering menggunakan konsep-konsep abstrak seperti roh, akal, nilai, dan kepribadian. Karakter objek dalam idealisme adalah spiritual, non-material, dan idealistik. Berdasarkan pandangan Plato selaku pendiri aliran idealisme, menurutnya, ide adalah yang ada dan utama di balik materi. Karena ide bersifat kekal, tidak material, dan tidak berubah. Dengan demikian, jika materi itu hancur, ide tidak akan ikut musnah. Kebenaran dalam dunia nyata tidak dapat ditemukan. Plato menyatakan bahwa dunia nyata selalu berubah, sehingga tidak akan pernah permanen karena adanya berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Dunia yang sebenarnya bukan dunia materi, melainkan merupakan analogi dari hasil panca indera. Pada abad ke-19, istilah idealisme mulai berkembang sebagai suatu aliran filsafat. Aliran yang selanjutnya adalah materialisme. Materialisme merupakan proses pendidikan yang menekankan esensi keterampilan dan pengetahuan akademis yang berbasis empiris sebagai hasil penelitian sains, serta perilaku sosial sebagai hasil dari pembelajaran. Istilah materialisme berasal dari dua komponen, yakni materi dan isme. Materi bisa diartikan sebagai substansi, objek, semua yang terlihat. Materialisme mengacu pada perspektif hidup yang berupaya menemukan fondasi segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia dalam ranah fisik saja, dengan mengabaikan segala sesuatu yang melampaui indera. Di sisi lain, individu yang fokus pada aspek materi disebut sebagai materialis. Mereka merupakan pendukung ajaran materialisme atau orang yang mengedepankan aspek fisik semata, atau seperti kekayaan, uang, dan lain-lain. Materialisme adalah sebuah paham yang hanya berlandaskan pada aspek materi dan meragukan segala yang ada di balik dunia gaib. Keraguan terhadap dunia gaib menunjukkan penolakan untuk percaya pada kekuatan yang mengatur alam semesta, yang secara otomatis
juga mengingkari keberadaan Tuhan sebagai pencipta. Karena menurut pandangan ini, segala sesuatu termasuk alam berasal dari suatu sumber, yaitu materi. Pemikiran ini serupa dengan ateisme yang secara esensial tidak mengakui keberadaan Tuhan. Para pengikut ideologi ini menolak agama sebagai prinsip moral dalam kehidupan manusia dan lebih mengutamakan akal sebagai sumber dari semua hukum. Pada akhirnya, prinsip ini menciptakan sebuah ideologi yang menyatakan bahwa hukum hanyalah apa yang dapat diterima oleh akal. Padahal kita memahami bahwa hasil pemikiran manusia itu bersifat relatif, yang artinya bisa keliru maupun benar. Materialisme dan ateisme memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu penolakan terhadap keberadaan Tuhan akibat penyangkalan terhadap dunia gaib. Materialisme beranggapan bahwa esensi realita adalah materi, bukan yang bersifat rohani, spiritual, atau supranatural. Filsafat materialisme melihat bahwa materi muncul lebih dahulu, sedangkan ide atau pikiran muncul setelah terpapar oleh materi. Dengan kata lain, materialisme menetapkan bahwa materi menentukan ide bukan sebaliknya. Misalnya, karena meja atau kursi secara objektif ada, maka orang dapat berpikir. Dialektika Hegel yang dibahas oleh Marx mengarah kepada hal-hal yang bersifat mistik. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa dialektika yang dikembangkan oleh Marx berbeda dengan Hegel. Marx berpendapat bahwa dialektika Hegel terbalik, dan ia ingin membalikkan posisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Hegel menganggap ide sebagai yang utama dan benda sebagai yang sekunder. Sementara Marx berargumen bahwa benda adalah yang utama dan ide adalah yang sekunder. Mengapa Marx berpendapat demikian? Karena baginya, ide tidak mampu mencerminkan realitas empiris dalam masyarakat, karena ide bersifat abstrak atau tidak terbentuk. Oleh karena itu, aspek fundamental yang dapat mengubah masyarakat bukanlah ide, melainkan materi. Aliran yang ketiga adalah positivisme. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat hukum yang percaya bahwa teori hukum hanya menyangkut hukum positif. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, atau efektivitas hukum dalam masyarakat. Positivisme sebuah aliran filosofis yang didasarkan pada fakta spesifik, pengetahuan nyata, dan empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positivisme mengacu pada aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan hanya didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan tertentu. Zaman metafisik dipandang sebagai manifestasi yang berubah dari zaman teologis. Kekuatan supernatural digantikan oleh kekuatan abstrak dengan entitas eksternal yang menyatu di alam menjadi dunia bersama yang disebut kosmos atau alam, yang diyakini sebagai asal mula segala sesuatu yang ada. Zaman positif adalah zaman ketika manusia berpikir bahwa dirinya tidak lagi mengetahui atau mengetahui pengetahuan mutlak, baik teologis maupun metafisik. Dia tidak tertarik untuk mencari tahu dan percaya pada sifat dunia di balik segalanya. Filsafat positivisme yang diperkenalkan oleh Auguste Comte menekankan bahwa pengetahuan yang valid harus didasarkan pada pengalaman empiris dan metode ilmiah. Positivisme muncul sebagai respons terhadap pendekatan spekulatif dalam filsafat, berfokus pada fakta yang dapat diobservasi dan diuji. Dalam konteks pendidikan,
Positivisme memengaruhi kurikulum dan metode pengajaran dengan menekankan pentingnya data empiris dan verifikasi. Pendekatan ini menganggap bahwa ilmu pengetahuan harus bersifat objektif, netral, dan universal, menghindari interpretasi subjektif. Positivisme juga mencakup 3 tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu teologis, metafisik, dan positivistik, di mana tahap terakhir dianggap sebagai puncak pemahaman ilmiah. Metafisik adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat fundamental dari realitas dan keberadaan. Sederhananya, metafisik berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa itu kenyataan, apa yang ada di luar dunia fisik, dan bagaimana segala sesuatu saling berhubungan. Selanjutnya, teologi sendiri adalah studi sistematis tentang keyakinan agama, terutama tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Teologis berusaha memahami, menginterpretasi, dan menjelaskan ajaran agama serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, positivistik adalah filsafat yang menekankan pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan eksperimen. Singkatnya, positivisme berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang valid hanya berasal dari fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur. Kesimpulan dari ketiga aliran tersebut, idealisme, materialisme, dan positivisme adalah menunjukkan bahwa masing-masing aliran memiliki pendekatan unik dalam memahami realitas dan pengalaman manusia. Idealisme menekankan bahwa realitas utama adalah ide dan pikiran, dengan tokoh seperti Plato yang berargumen bahwa dunia fisik adalah manifestasi dari ide yang lebih tinggi. Di sisi lain, materialisme berfokus pada materi sebagai satu-satunya realitas, menganggap bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada materi. Sedangkan positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte menekankan pentingnya pengamatan empiris dan metode ilmiah yang dalam memperoleh pengetahuan. Secara keseluruhan, aliran-aliran ini saling melengkapi dan memberikan wawasan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan tantangan filosofis yang dihadapi individu dalam mencari makna dan pemahaman tentang diri mereka serta dunia di sekitar mereka. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.